Bab 1185. Jari menunjuk langit, langit langsung hancur. Bertentangan dengan apa yang dia pikirkan, tidak ada apapun di puncak gunung, hanya tablet batu hitam tidak jauh. Lempeng batu itu sangat tinggi, hampir beberapa kaki panjangnya, tetapi hanya ada kalimat pendek di atasnya. Apakah kamu tahu betapa lemahnya aku? Melihat kalimat ini, warrior yang langsung menggulung gelombang di hatinya. Kesunyian. Warrior yang menatap kalimat ini, diam. Apakah Wuji lemah? Tentu saja tidak lemah, tetapi mengapa dia meninggalkan kalimat ini? Warrior yang mungkin mengerti sedikit, Wuji bertarung melawan lelaki tua dalam pertempuran terakhir, dan dia kalah dalam pertempuran ini. Dan lelaki tua berjubah itu hanyalah tiruan. Sebelum itu, Wuji tidak terkalahkan dan tidak pernah dikalahkan. Namun, dia sekarang dikalahkan di tangan sekelompok klon. Bukankah pukulan ini terlalu besar? Tentu saja harus lebih dari itu, karena Wuji bukanlah orang biasa, dan kegagalan pasti tidak akan menjadi pukulan baginya. Hati warrior yang juga terkejut, seberapa kuatkah lelaki tua berjubah itu? Sedemikian rupa sehingga satu generasi dewa pedang mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia tahu bahwa lelaki tua berjubah itu sangat kuat, yang bisa dilihat dari pagoda Hongmeng, putri kaisar dan Wuji ini, tetapi untuk seberapa kuat lawannya, dia tidak tahu. Tidak ada konsep. Dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat lawannya. Untuk waktu yang lama, warrior yang menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkan pertanyaan ini, berbalik untuk pergi, tetapi pada saat ini, tablet batu di kejauhan tiba-tiba, mengklik kemudian menatap tatapan tertegun ke dalam kehampaan, sebuah gulungan hitam muncul di depan warrior yang. Peta pedang galaksi. Warrior yang sangat gembira, mengulurkan tangannya, dan gulungan hitam itu terbang ke tangannya. Segera setelah gulungan hitam dimulai, itu berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke alis warrior yang. Kemudian, mata warrior yang menjadi gelap. Setelah beberapa saat, warrior yang perlahan membuka matanya. Pada saat ini, dia berada di dunia abu-abu. Tidak jauh darinya berdiri seorang pria dengan pedang panjang di punggungnya. Wuji. Warrior yang sedikit mengernyit. Nama teknik ini, pedang menunjuk langit, tatanan imajiner. Itu diperoleh secara kebetulan di langit berbintang luar. Senior dulu pernah berkata bahwa teknik ini tidak boleh dibiarkan menghilang dari dunia, jadi aku meninggalkan teknik ini sebagai warisan. Aku berharap generasi kemudian akan menghargainya. Kamu harus ingat bahwa jika mempelajari keterampilan ini, akan mencapai jiwa pedang, atau akan mati. Tidak jauh dari warrior yang, pria dengan pedang panjang di punggungnya berjalan ke kejauhan dan berkata, pada zaman kuno, jalan surga tidak baik, dan menganggap segala sesuatu sebagai anjing, para kultivator bertarung dengan surga. Jika kamu ditakdirkan untuk mati, kamu harus mengarahkan pedangmu ke langit. Teknik ini ditujukan ke jalan surga. Jika jalan surga tidak baik, dia akan melecehkannya. Jika dia menunjuk ke langit, langit akan hancur. Suara itu jatuh, dan tangan kanan pria itu tiba-tiba bergabung menjadi jari-jari pedang, kemudian tiba-tiba menunjuk ke langit. Ring. Seruan pedang bergema, kemudian energi pedang melesat ke langit. Energi pedang menembus udara dan di mata warrior yang ngeri, energi pedang menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Awalnya ada energi pedang kolom tebal, tapi setelah mencapai langit, setipis jarum sulaman, juga semakin kecil. Setelah beberapa napas, boom! Ada suara keras dari langit, dan dalam sekejap, seluruh langit retak. Segera,
Pemandangan berubah dan warrior yang kembali ke dunia nyata. Warrior yang masih memejamkan matanya rapat-rapat, dia sedang mengingat kejadian tadi. Pedang menunjuk langit ini mirip dengan ilmu menebas langit menarik pedang, namun ada perbedaannya. Ilmu menebas langit menarik pedang membutuhkan bantuan roh pedang dan sarung pedang kuno untuk dapat melakukannya. Tetapi pedang menunjuk langit ini tidak memerlukan benda luar, asalkan jiwa pedang bisa dilakukan saat sudah mencapai alam nirwana. Mana yang lebih kuat, ilmu menebas langit menarik pedang atau pedang menunjuk langit? Tidak diragukan lagi, ini adalah ilmu menebas langit menarik pedang. Alasan utama mengapa ilmu menebas langit menarik pedang lebih kuat dari pedang menunjuk langit tentu saja roh pedang. Ketika dia dan roh pedang benar-benar bergabung, itu setara dengan persatuan manusia dan pedang ini adalah pedang yang melampaui pangkat. Pedang surga hanyalah keterampilan pedang sederhana, keterampilan pedang yang diciptakan oleh partai satu untuk mata jalan surga. Dapat dikatakan bahwa jika dia bertemu mata jalan surga di dunia spiritual sekarang, dia tidak membutuhkan banyak usaha sama sekali, dia dapat membuat lawannya menghilang dengan sedikit jari. Sampai batas tertentu, menunjuk ke langit lebih mudah dan efektif daripada ilmu menebas langit menarik pedang dalam membidik mata jalan surga. Karena ilmu menebas langit menarik pedang dikenal dengan menebas langit, tetapi tidak diciptakan untuk mata jalan surga, sedangkan pedang menunjuk langit ditujukan khusus untuk mata jalan surga. Dalam warisan itu, banyak informasi muncul di benaknya, yang sebagian besar merupakan kelemahan mata surga, dan pedang menunjuk langit secara khusus ditujukan pada kelemahan tersebut. Ini seperti makan, 2 sumpit cukup, tapi bagaimana dengan 2 tongkat kayu? Mungkin bisa makan juga. Tapi apakah sumpit itu sederhana dan efektif? Selain itu, ada lagi perbedaan antara ilmu menebas langit menarik pedang dan pedang menunjuk langit, yaitu untuk melakukan ilmu menebas langit menarik pedang harus menggunakan roh pedang. Tanpa roh pedang tidak ada ilmu menebas langit menarik pedang. Namun, tidak perlu menggunakan pedang langit, bahkan jika pedang langit bisa menyerang balik, itu hanya akan menghabiskan energi hitam, tetapi serangan dari ilmu menebas langit menarik pedang itu fatal. Ilmu menebas langit menarik pedang adalah teknik menantang maut, sedangkan pedang menunjuk langit sering digunakan. Secara keseluruhan, dia menyukai keterampilan pedang ini. Bagaimanapun, dia dan mata jalan surga tidak pernah mencolok, dan pasti akan ada banyak peluang untuk menggunakannya di masa depan. Tidak memilih untuk turun gunung, warrior yang duduk bersila di tanah, melakukan domain pedang, kemudian mulai berlatih pedang ini. Karena domain pedang, dia bisa melatih keterampilan pedang apa saja dengan sangat cepat. Sangat disayangkan domain pedang ini hanya bisa digunakan untuk berlatih keterampilan pedang. Yang lebih disayangkan adalah ketika dia datang ke gunung ini, dia tidak mendapatkan peta pedang galaksi, dan Wuji tidak meninggalkan jiwanya, hanya sebuah gambar yang pernah dibuat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, 3 hari kemudian, warrior yang duduk bersila di puncak gunung Dewa Meteor, perlahan membuka matanya. Warrior yang menunjuk dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba, aura menakutkan turun dari udara tipis. Gunung meteorit di bawah kursinya segera retak. Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya juga retak seketika. Warrior yang dengan cepat mengendurkan jari-jarinya, dia tidak ingin menghancurkan gunung meteorit. Warrior yang melihat jari-jarinya dan tersenyum ringan, lalu berjalan menuruni gunung ke Boreal Sky. Warrior yang melirik Boreal Sky masih menyerap. Boreal Sky saat ini semakin banyak, padat,
dan kekerasan serta darah di dalamnya membuatnya sedikit berdebar-debar. Melihat adegan ini, warrior yang sedikit mengangguk, akan lebih baik jika Burial Sky bisa maju. Tanpa mengganggu Burial Sky, warrior yang terus berjalan, dia ingin menanyakan sesuatu pada Linux itu. Setelah beberapa saat, dia melihat Linux itu mendapat warisan. Linux bertanya. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, di gunung hanya ada satu partai keterampilan pedang yang ditinggalkan oleh senior Wuji dan keterampilan pedang ini adalah perolehannya yang tidak disengaja, dan alasan mengapa dia bertahan adalah karena orang yang mewariskan keahlian pedangnya memiliki pesan. Adapun warisan Wuji sendiri, tidak ada. Sayang sekali. Linux menggelengkan kepalanya dan berkata. Warrior yang tersenyum, seolah memikirkan sesuatu, dia ragu-ragu, lalu bertanya, Penatua, apakah kamu tahu di mana peta pedang galaksi? Mendengar ini, wajah Linux sedikit berubah, dan dia berkata, kamu juga ingin mendapatkan ide peta pedang galaksi. Warrior yang tidak menyembunyikannya, segera mengangguk dan berkata, aku sangat menginginkannya. Linux memandang warrior yang untuk waktu yang lama, kemudian berkata, sebenarnya, benda ini tidak berguna bahkan jika kamu mendapatkannya sekarang. Kenapa? Warrior yang bertanya-tanya. Linux memandang ke langit dan berkata, apakah kamu melihatnya? Ada kekuatan misterius di atasnya. Kekuatan ini tidak hanya mencegah kita untuk keluar, tetapi juga kekuatan bintang-bintang. Peta pedang galaksi membutuhkan kekuatan bintang untuk menggerakkan. Tanpa kekuatan bintang, itu adalah benda mati. Bahkan dengan kekuatan bintang, tanpa domain pedang tetap tidak bisa digunakan. Lucunya, di dunia ini banyak orang yang mencarinya silih berganti, namun mereka tidak mengetahuinya walaupun mereka mendapatkannya. Itu hanya benda mati. Senior tahu di mana itu. Warrior yang memandang Linux. Apakah kamu masih menginginkannya? Linux memandang warrior yang dan bertanya. Warrior yang mengangguk, dia memiliki pedang domain, adapun kekuatan bintang, apakah akan ada setelah padam? Adapun apakah dia bisa keluar, dia tidak khawatir tentang itu. Jika kekuatan itu ditinggalkan oleh kekuatan dunia lain, maka dia mungkin khawatir, tetapi kekuatan itu ditinggalkan oleh lelaki tua berjubah. Dia merasa bahwa karena itu ditinggalkan oleh pihak lain, itu seharusnya tidak mempermalukannya. Bagaimanapun, dia dianggap setengah dari murid pihak lain. Setidaknya, dia berpikir begitu. Tentu saja, bahkan jika itu sulit baginya, dia tidak takut masalahnya terpecah. Jika tidak, dia masih memiliki pagoda Hongmeng. Jika itu tidak berhasil, itu menyebalkan. Linux melirik warrior yang dan berkata, aku tidak tahu persisnya, tapi menurut dugaanku, itu seharusnya di reruntuhan Istana Dewa Pedang. Setelah kejatuhan seniornya, Istana Dewa Pedang mulai bertarung satu sama lain, dan alasan mengapa mereka bertarung di dalam istana bukan hanya untuk posisi penguasa istana, tetapi juga untuk galaksi peta pedang. Pada akhirnya, Istana Dewa Pedang hancur. Peta pedang galaksi seharusnya berada di lokasi Istana Dewa Pedang. Istana Dewa Pedang dihancurkan. Warrior yang sedikit terkejut dan berkata, siapa yang menghancurkannya? Mendengar ini, Linux sepertinya memikirkan sesuatu, matanya penuh ketakutan, dan ada sedikit kepanikan. Setelah waktu yang lama, dia perlahan menutup matanya dan berkata, sekte bertarung di dalam sekte, orang yang tidak pantas mati akan berakhir menyebabkan malapetaka. Dalam satu malam,
Ratusan pendekar kaisar meninggal secara tragis dan murid sekte yang tak terhitung jumlahnya kehilangan jiwa mereka. Hanya dalam satu malam, Istana Dewa Pedang disingkirkan dari dunia. Hehe. Berbicara tentang ini, Linux melihat ke atas Dewa Meteorit dan berkata, "Aku malu dengan leluhur pendiri." Ternyata senior dari Istana Dewa Pedang, kata warrior yang. Linux menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bukan dari Istana Dewa Pedang, aku hanya ingin bergabung dengan Istana Dewa Pedang, tetapi belum berpartisipasi dalam penilaian. Itu telah banyak berubah, justru karena ini aku bisa bertahan dari awal. Namun, apa yang aku pelajari semua diperoleh di Istana Dewa Pedang, dan aku menyebut Wuji sebagai pendiri leluhur juga tidak berlebihan." Warrior yang mengangguk dan berkata, "Dimengerti." Linux memandang warrior yang dan berkata, "Aku masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. Setelah menyelesaikannya, aku akan pergi ke kota Yun dan pergi dulu." Setelah berbicara, sosok Linux bergerak, berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Setelah Linux pergi, warrior yang mengerutkan kening, "Siapa yang menghancurkan Istana Dewa Pedang?" 100 pendekar kaisar meninggal secara tragis dalam satu malam. Kekuatan semacam ini mungkin sebanding dengan putri kaisar pada puncaknya. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, benua ini tidak mudah. Jangan bangga pada diri sendiri hanya karena telah mencapai jiwa pedang nirwana. Boom. Pada saat ini, kolom darah tiba-tiba naik dari gunung, naik ke langit, dan dalam sekejap, langit dalam jarak 100.000 mil langsung berubah menjadi kain darah. Niat membunuh dan kedengkian yang tak ada habisnya memenuhi setiap sudut negeri. Bersambung.